Assalamualaikum Sobat Alam, balik lagi di channel Sekolah Alam Rumbai. Di video kali ini kita akan membahas tentang biografi salah satu fasilitator di Sekolah Alam Rumbai. Siapa dia? Kita lihat dulu cuplikan berikut ini. Zikri Radikel atau yang biasa dipanggil Zikri lahir di Bukit Tinggi 26 Januari 1993 yang merupakan anak ketiga dari 6 bersaudara. Lelaki berdarah Minang ini menempuh pendidikan di SD Negeri 06 Kapalokoto, SMP 2 Sungai Pua, dan SMK 1 Bukit Tinggi jurusan Elektronika. Alumni dari Universitas Riau angkatan 2013 jurusan Fisika yang memiliki hobi mendaki gunung, trekking, hiking. Semasa SMK dan kuliah sangat aktif di beberapa organisasi, diantaranya Pramuka, Himpunan Mahasiswa Jurusan, BEM, Lembaga Dakwah Kampus, dan lainnya. Aktivitas saat ini adalah sebagai fasilitator Sekolah Alam Rumbai. Selain itu juga membuka usaha di bidang kuliner bernama Muring Dessert. Oke, kita sudah bersama dengan beliau langsung. Nah, kita mau tanya-tanya dulu nih sama beliau tentang autobiografinya. Nah, sebelumnya saya tanya dulu nih, ini maksudnya kontennya tentang apa sih? Autobiografi ini maksudnya apa gitu? Jadi autobiografi ini itu sebenarnya masuk kepada salah satu program yang ditawarkan di SM Alam Rumbai. Oke. Nama programnya itu Idea Class. Idea Class. Idea Class itu sendiri itu kegiatan di mana kita sebagai pihak sekolah atau fasilitator mendatangkan orang-orang yang bisa memotivasi para siswa, bisa menjadi role model mahasiswa, para ranger semua, dan ya orang-orang yang bisa memiliki pengaruh, bisa yang punyai pekerjaan yang bagus, bisa dokter, tentara, dan sebagainya macamnya. Pada tahun-tahun dan semester sebelumnya itu biasanya kita mendatangkan orang luar. Orang luar. Pernah Orang luar maksudnya gimana? Ya pernah kita mendatangkan dokter. Oh, pernah. Ya, jadi dokter ini memberikan ilmu lah, berbagi sharing kepada siswa-siswa kita, para ranger SM. Nah, semester ini SM Alam Rumbai itu merubah narasumbernya, yang darinya dari orang luar, sekarang kita ambil orang dalam. Orang dalam. Yang dulunya itu kan para ranger itu sehari-hari berkomunikasi Sama gurunya, dengan fasil-fasilnya. fasil-fasilnya. Para ranger biasanya kan selalu berinteraksi dengan para fasil, jadi nggak ada salahnya kalau para fasil kan tentu memiliki beberapa hal yang bisa menjadi motivasi untuk para ranger. Pengalaman hidupnya, bisa perjuangan seperti apa, jalan hidupnya seperti apa. Nah, itu yang inilah pada semester ini kita ambil cara seperti itu. Jadi di SM Alam Rumbai sekarang itu ada sekitar 5 fasilitator. Oh, 5. Ya, jadi satu semester efektif itu kan ada sekitar 5 bulan. Jadi setiap bulan ada satu fasil yang bertugas membuat autobiografi tentang dirinya dan sharing kepada para ranger, dan ranger nanti akan bertanya. Sebelumnya apakah emang online selalu atau ada offline? Enggak. Ya karena kondisi pandemi juga, biasanya untuk Idea Class itu kita offline. Kita bagikan setelah autobiografi selesai, kita berikan kepada para ranger. Ranger membaca, di hari atau tanggal yang telah ditentukan kita kumpulkan para ranger, kita berdiskusi di sana. Oh, Diskusi langsung tanya jawab. Nah, karena kondisi sekarang pandemi ya tidak memungkinkan kita untuk berkumpul, ya. jadi kita coba dengan cara online. Cara online. Ya, kita kirim filenya kepada para ranger, ranger membaca, para ranger nanti bertanya. Nah, inilah sesi tanya jawab. Oh, gitu. Ya, insya Allah nanti akan sama-sama kita coba jawab. Oke, berarti ini maksudnya adalah tentang adik kelas, menjadi salah satu program untuk inspirasi buat teman-teman di sekolah alam yang sebelumnya cuma bisa di share itu cuma di Ranger SM, tapi karena di konten online jadi siapa saja bisa akses. Nah, kita langsung masuk ke sesi tanya jawab. Oke, kita masuk pertanyaan pertama. Pertanyaannya adalah, Pak Zikri, saya punya pertanyaan, bagaimana suka dan duka selama Bapak berjualan?
Oke, selama berjualan, kalau di autobiografi kan sudah saya sampaikan, sudah ditulis di sana dari SD sekitar kelas 3 SD saya udah mulai berjualan sampai kuliah bahkan sampai sekarang. Ya masih jualan. Suka dukanya kalau dipikir-pikir ya paling suka dukanya kalau jualan itu ya biasalah, kalau nggak laku. Jualan es kan pas jualan es nggak laku, jualan gorengan nggak laku. Dan ya paling itu aja, karena selama berjualan dari kecil saya tuh lebih ya menikmati lah, jadi nggak terlalu memikirkan yang namanya duka tuh nggak terlalu memikirkan, karena fokus ya udah kalau jualan laku udah. Pertanyaan kedua, bagaimana cara kami bisa mandiri dan menghasilkan uang sendiri tanpa meminta uang ke orang tua dan keadaan yang seperti ini? Itu maksudnya tips and trick kali ya? Itu kalau dijawab saya bisa jawab sesuai pengalaman ya, nggak bisa secara teori karena teori mah banyak banget teori, sekedar teori. Tapi kalau secara pengalaman, kalau bahasa kerennya itu tuh the power of kepepet. The power kepepet. Power of kepepet. Jadi yang namanya manusia biasanya kalau terdesak atau kepepet itu pasti mempunyai 1001 cara, 1001 alasan untuk menyelesaikan, untuk dia lepas dari belenggu terdesak. Untuk dia lepas supaya dia nggak kepepet lagi, nggak terdesak lagi. Salah satu contoh ketika seseorang itu dikejar anjing mungkin, atau dalam kondisi bahaya yang tadinya nggak bisa manjat, tiba-tiba bisa manjat. Kejar anjing lari yang biasanya larinya pelan, sekarang nggak tahu punya kecepatan 1000 km per jam, nggak tahu kan? Punya bakat lari ya. Gitu ya. Yang tadinya tuh udah di sini tiba-tiba udah sampai sana aja. Yang tadinya lompatnya rendah bisa lompat tinggi. Itu kan karena dia kepepet. Keadaan yang tidak dia inginkan membuat dia tuh bisa melakukan hal yang di luar nalarnya. Sama halnya ketika hidup mandiri, untuk menghasilkan uang ya pertama kita ubah mindset dulu. Kalau kita mindsetnya itu udah nggak bisa, contohnya anak-anak zaman sekarang punya HP, pengen punya HP, dia punya mindset saya pengen punya HP tapi saya nggak punya uang, ya udah sampai situ aja. Pasrah. Mindsetnya cuma mental block di sana, ya udah nggak bakal dapat bisa dia punya itu handphone. Tapi kalau mindsetnya berubah, saya punya HP, bulan depan saya harus punya HP. Oh gitu, kayak dikasih target. Nah, dikasih target bulan depan saya punya HP. Ya udah. Semakin bulan depan tanggal 5 saya punya HP. Semakin dekat tanggal 5 karena target dia tadi itu dia merasa kepepet. Nah, rasa kepepet dia tadi terdesak itu yang akan nanti membawa kecepatan itu. Percepatnya dia akan punya ide-ide, ya saya harus seperti ini, saya harus seperti ini. Nah, jadi dia harus punya mindset dirubah dulu, terus dia harus punya target. Dan sebenarnya kalau untuk tidak meminta kepada orang tua ya juga mindset sih. Ya harus berani. Biasanya itu dapat subsidi dari orang tua, dapat uang jajan dari orang tua. Harus berani stop dari orang tua gitu. Itu harus benar-benar jalaninnya ya. Kalau harus jalani gitu. Nggak istiqomah berarti. Misalnya sekarang nih balik lagi ke kita mindset sama kepepet tadi. Hari-hari mungkin teman-teman itu dapat uang jajan dari orang tua, subsidi dari orang tua, apapun dari orang tua, makan, jajan, pulang sekolah, dan semuanya dari orang tua. Nah, teman-teman itu harus berani. Berani dalam artian stop subsidi dari orang tua. Stop berarti nggak terima lagi dari orang tua gitu. Ya harus berani. Jadi biasanya dapat uang jajan 5.000 sehari mungkin, terus 10.000 sehari, sekarang stop. Nah, biasanya kan dapat uang, dapat ini, dapat itu dari orang tua, sekarang di stop. Kan kebutuhan nggak bisa di stop dong. Ya kebutuhan harian nggak bisa di stop dong. Nah, karena dia punya kebutuhan, uang masuk dari orang tua nggak ada, di sana dia akan kepepet. Oh, di situ situasinya kepepet. Situasi yang membuat dia kepepet, situasi yang membuat dia terdesak, di sanalah teman-teman tuh akan belajar gitu.
belajar bagaimana keluar dari kondisi seperti itu. Di sana teman-teman akan belajar bagaimana cara mandiri, menghasilkan uang sendiri tanpa ada orang tua. Berarti Tapi pertama kalau tadi mindset. mindsetnya pertama, kedua belajar berada dalam kondisi terdesak. Tapi kalau masih tetap pengen mandiri tapi masih nerima dari orang tua, nggak berani dari keluar dari zona nyaman, ya udah di situ aja. Tidak ada perubahan. Tidak ada perubahan, bakal tidak ada perubahan. Semoga terjawab ya. Masuk pertanyaan ketiga. Kenapa memilih menjadi seorang pengajar di SM Alam Rimba? Ini menarik nih pertanyaan. Bagus pertanyaan. Kenapa menjadi seorang pengajar Iya. di SM Alam Rimba? Itu ada dua pertanyaan yang bisa saya jawab. Pertama, kenapa menjadi seorang pengajar? Kedua, kenapa mengajarnya di SM Alam Rimba? Nah, kalau untuk pertanyaan pertama, kenapa jadi seorang pengajar, itu merupakan cita-cita. Cita-cita. Ya, Dari- cita-cita nggak dari kecil sih. Oh, Cita-cita ketika SMK lah. SMK. Karena dulu saya punya cita-cita seperti anak-anak laki-laki umumnya, pengen jadi tentara. Oh, Ya, Tentara. tentara. Dulu kecil-kecil dulu pengen jadi tentara. Cuma seiring bertambahnya umur, bisa mencari informasi, bisa ngeliat informasi, ada beberapa syarat-syarat untuk jadi tentara itu nggak ada dari diri saya. tidak memenuhi ya. Tidak memenuhi syarat untuk menjadi tentara. Akhirnya ya kalau dipaksakan pun juga nggak bisa gitu. Karena memang aturannya seperti itu. Akhirnya saya punya keinginan ya untuk menjadi tentara sebenarnya bukan sekedar ingin jadi tentara, tapi saya ingin itu berguna gitu. Berguna. Jadi tentara kan abdi negara, saya berguna bagi negara dan bangsa gitu. Dan ketika tidak bisa menjadi tentara, apa nih yang bisa saya lakukan? Kayak penggantinya gitu ya. Ya, jadi SMK saya dapat role model yang mungkin dari seorang guru di salah satu di SMK, salah satu guru di SMK. Saya melihat profesi sebagai seorang guru itu bagus gitu. Mungkin dari segi pendapatan nggak banyak ya, cuman ada kajian atau ceramah yang saya dengar yang kita bawa mati itu salah satunya itu amal jariah. Oh, my. Nah, amal jariah ini salah satunya itu dengan amal jariah dan ilmu yang bermanfaat. Oh, Nah, kita langsung kali dua. langsung sekali dua. Mengajar kita mendapatkan amal, juga bisa mengajarkan ilmu yang bermanfaat nantinya. Nah, itu yang akan jadi bekal nanti di akhirat. Jadi, kenapa enggak saya jadi guru? Hanya dulu ada cerita sih di autobiografi, nggak saya jelaskan. Oh, tidak dijelaskan. Tidak jelaskan. Boleh dikasih cerita sedikit? Ya, di autobiografi kan saya bikin itu langsung saya sudah diterima di Universitas Oh. di jurusan fisika. Hmm. Sebelumnya saya nggak ketika mendaftar tidak di jurusan fisika, Lalu? di jurusan pendidikan fisika. Oh, pendidikan. Ya. Pilihan pertama SBMPTN saya mendaftar di pendidikan fisika itu di Universitas Negeri Padang. Oh. Kedua pendidikan fisika Universitas Negeri Jakarta. Nah, ketika pilihan ketiga saya memilih pendidikan fisika di Universitas Riau nggak ada. Nggak tahu itu, ya itu udah takdir ya. Nggak tahu kenapa saya nggak ngelihat dari atas sampai bawah, saya pilih satu-satu nggak nampak yang namanya pendidikan fisika. Saya tanya ke teman, yang ada itu cuma fisika MIPA, dan temannya juga mungkin nggak tahu ya. Sama aja tuh gitu dia. Oh, gitu ya. Padahal beda ya. Beda kan fisika sains sama fisika pendidikan beda. Akhirnya saya pilihlah yang fisika sains. Dan ya qadarullah terima di fisika sains. Sempat kecewa dulu karena pendidikan fisika itu kan jadi guru. Fisika sains enggak. Oh, gitu. Ya. Karena niat awal dari Niat awal pengen jadi guru, jadi udahlah jalani dulu. Terus saya tahu ada namanya dulu akta 4. Baru semester 1 saya jalan, ternyata akta 4 dihapuskan. Dihapuskan, jadi tak bisa jadi guru gitu. Tapi tetap ya dijalani, ya seperti yang diceritakan di autobiografi saya jalani. Dan alhamdulillah ketika sekolah alam mencari guru, saya langsung daftar gitu. Karena nggak ada di syaratnya, nggak ada harus lulusan pendidikan. Oh, tidak ada syaratnya. Kayak saya kejar, alhamdulillah saya terima. Dan kenapa di SM? Itu bukan pilihan sebenarnya, tapi
dulu kan saya di SD, jadi ditugaskan di STM sekarang, ini di STM. Jadi kenapa jadi guru ya, saya pengen apa yang saya punya, apa yang saya bisa itu saya bagi ke orang, bagi kepada ranger, kepada anak-anak atau semua orang, dan insya Allah saya harapkan itu bisa menjadikan amal jariah lebih bermanfaat untuk bekal. Oke, kita masuk pertanyaan keempat. Mengapa Bapak tidak fokus pada bisnis, padahal dari autobiografi skillnya Bapak dalam bisnis itu sudah terlihat sejak kecil? Apakah ada alasan yang memberatkan untuk fokus di bisnis atau punya tujuan sendiri? Berat pertanyaannya. Ngajar juga, bisnis juga. Ya. Jadi kenapa saya sekarang nggak fokus ke bisnis? Karena pertama ya jawaban tadi ya, saya pengen jadi guru, saya pengen memberikan ilmu yang bermanfaat dan amal jariah. Dan yang kedua pengen mencoba hal baru. Oh, mencoba. Karena dari kecil udah jualan, SD jualan, SMP jualan, Oh, iya. SMA jualan, pas kuliah pun masih jualan gorengan ya. Semuanya saya jual gitu. Dan jenuh. Oh, jenuh. Jenuh nama dengan jualan. Tapi tidak menutup kemungkinan nantinya saya tetap akan jualan, akan berbisnis. Sekarang pun ada bisnis, cuman ya nggak fokus, karena fokusnya itu lebih ke masih mengajar. Masih fokus mengajar, bisnisnya ada ya, teman-teman tahu, muding ya. Jadi ya sekarang ini mau fokus ke pendidikan dulu, pendidikan mengajar, baru insya Allah kalau memang nantinya memungkinkan ya bisnis akan tetap berjalan. Tapi tetap yang utama ya saya mau ngajar. Ngajar dulu. Ngajar dulu, kalau memang ada waktu bisa disempatkan, insya Allah akan berbisnis. Terjawab ya. Oke, pertanyaan kelima. Apa langkah-langkah kesuksesannya biar bisa berhasil seperti Bapak? Sukses ya. Sukses. Ya. Kalau langkah sukses, ya sukses orang tuh beda-beda ya. Apakah Iya. Bapak udah merasa sukses gitu kan? Atau Ya. sudah jadi guru kan, sudah bisa berbisnis, berarti sudah sampai belum sih? Itu saya bingung jawabnya, karena sukses orang masing-masing orang itu beda. Makna sukses seperti ya yang pernah saya sampaikan kepada teman-teman, setiap orang itu punya makna sukses yang berbeda. Maknanya. Ada orang yang sukses itu makna suksesnya itu materi. Ada orang yang makna sukses, dia merasa sukses ketika dia udah bermanfaat dengan orang lain. Ada orang yang merasa sukses ketika ya udah dia nggak, yang penting dia bagaimana dia dengan pencipta, bagaimana dia dengan Allah lancar, ya dia merasa sukses. Nah, kalau ditanya tips and trick sukses, ya saya bingung juga jawabnya. Bagi teman-teman itu makna sukses teman-teman apa gitu. Makna sukses saya dengan teman-teman beda. Itu kalau dijawab makna sukses seperti apa ya nggak nyambung nanti. Ya seperti yang telah disampaikan juga kepada teman-teman, ya teman-teman harus ya salah satunya kalau pengen sukses, teman-teman harus tahu dulu makna suksesnya apa. Oh, temui dulu ya. Temui dulu makna sukses teman-teman itu apa, dan ya berusaha mencapainya. Bagaimana teman-teman sukses itu seperti apa ya. Ada salah satu orang saya tahu dari guru saya, itu Mas Jaya Setiabudi, mengatakan, guru beliau ya semua orang tahu, Om Bob Sadino. Kita tahu ya Om Bob Sadino itu pengusaha sukses, punya harta yang berlimpah. Cuma beliau pernah mengatakan kepada guru saya, sukses bagi beliau bisa makan sepiring nasi besok hari, dia udah sukses. Dengan rasa sukses ya. Ya, dia udah merasa sukses ketika besok dia udah bisa makan. Dan orang yang seperti itu aja suksesnya seperti itu gitu. Jadi dia makan sukses seperti apa. Jadi kalau pengen tahu tips and trick bagaimana secara sukses, ya yang pertama harus tahu dulu makna sukses pribadi seperti apa. Teman-teman makna suksesnya seperti apa ya itu dulu cari tahu gitu. Setelah tahu makna suksesnya apa, untuk apa, ya semuanya tinggal dijalani. Gitu. Cari tahu dulu Makna suksesnya apa, terus nanti baru jalani. Oke. Kita masuk pertanyaan ke-6.
Sebelum jadi guru, cita-cita Pak Zikri apa? Terus pernah nggak ngerasain kecewa dengan kehidupan? Ya, cita-cita udah dijawab ya tadi. Hmm. Kalau untuk pernah merasa kecewa, ya dipikir-pikir sih nggak pernah sih. Lagi nggak pernah. Nggak pernah. Karena ya saya diajarkan dari kecil sama orang tua ya, yang penting dengan segala ya yang disampaikan di autobiografi, dengan segala keterbatasan yang kami miliki, yang penting kita tuh bersyukur. Oh, bersyukur. Bersyukur aja, apa yang kita dapat, apa yang kita peroleh ya bersyukur. Jurusnya itu aja, syukur gitu. Jadi kalau kita tuh nggak bersyukur ya kecewa yang dapat. Kalau kita tidak mengutamakan syukur dalam diri kita, dalam setiap kegiatan, ya pasti akan kecewa gitu. Karena salah satu kata-kata indah yang pernah saya dapatkan, salah satu kata-katanya itu bukan bahagia yang membuat kita bersyukur, tapi rasa syukur akan membuat kita bahagia. Rasa syukur membuat Ya. kita bahagia. Bersyukur dulu kita akan bahagia, tapi kalau kita nggak mau bersyukur ya pasti kecewa nanti. Oh, jadi Kalau kita mengejar kebahagiaan pasti kecewa nanti. Yang kita kejar bahagia ya, tapi kalau kita kejar itu rasa syukur, apapun nanti kondisinya ya pasti bahagia, nggak akan kecewa karena kita udah bersyukur duluan gitu. Ya, jok sedikit jok dari tanah kelahiran saya, orang Minang. Orang Minang tuh katanya tuh orang yang paling bersyukur di atas dunia. oh ya, Ya itu sekedar candaan, tapi bisa kita ambil sisi positifnya. Kalau misalnya ada orang tabrakan ya, wallahu alam gitu, nauzubillah, ada orang tabrakan dan patah nggak mati, oh, pasti bilangnya untung. jadi untung nggak ya? Untung nggak mati. Untung nggak mati. Tapi ketika di orang tuh mati, untung mati. Gitu, masih ada Ya, jadi untung, ketika untung dia ya, kecelakaan, patah-patah nggak mati ya, untung masih hidup kan, nggak mati. Tapi ketika dia mati, untung mati. Kalau hidup cacat seumur hidup tuh. Jadi untung dulu Ya, kan. ada gitu. untungnya ya, Untung walaupun pokoknya dalam apapun kondisi keadaannya, udah ada untung aja dulu ruginya. gitu, nggak ada ruginya gitu. Jadi intinya ya itu ya candaan gitu. Agak serem sih candaannya, tapi ada hal yang bisa kita ambil dari candaan itu ya, yang penting kita bersyukur dulu gitu. Apapun keadaan bersyukur dulu, insya Allah ya, nggak akan merasakan kecewa. Masuk pertanyaan. Oke. Pertanyaan ke-6. Pengalaman apa yang Bapak dapatkan saat mengikuti pramuka yang menjadi komandan? Itu ada di autobiografinya. Apa solusi dan tips yang Bapak dapatkan untuk menjalankan itu semua? Wah, jadi komandan ya. Komandan ya. Salah satu mimpi saya yang tercapai itu. Gimana itu? Ya itu dia tadi, saat balik kita pembahasan sukses tadi ya. Berbalik pembahasan sukses tadi, seperti saya di autobiografi yang mengatakan ya, perjalanan seorang komandan. Bagi sebagian orang mungkin menjadi seorang komandan itu ya biasa aja, Bukan suatu hal yang bukan wow. suatu hal yang wow gitu. Ya komandan doang gitu, baris panas-panas, teriak-teriak, siap gerak, itu dah gitu doang gitu. Ya tapi bagi saya ya itu suatu hal yang luar biasa gitu. Kenapa bisa menjadi pengen jadi komandan? Kebanggaan seperti Kebanggaannya saya merasa bangga ketika saya ya itu kan komandan. Saya dulu tuh saya punya mimpi menjadi seorang komandan saat saya masih anggota pramuka pemula ya. Saya bukan siapa-siapa di pramuka. Ya saya ngeliat keren, komandan pasti keren. Jadi dan saya udah menargetkan saya harus jadi seorang komandan. Jadi itu udah mimpi. Di mimpi itu saya kejar, dan pas didapat ya itu bagaimana teman-teman berpuasa, panas-panasan, terus berbuka dengan yang manis-manis gitu kan. Wah, itu rasanya tuh lega banget tuh. ya? Bahagia tuh lega banget. Itu yang saya rasakan gitu. Oh, itu yang Bapak dapatkan. Itu yang saya dapatkan. Dan karena saya merasa bangga ya saya ulang-ulang terus. Saya tahu saya pernah jadi komandan. Mungkin kalau saya ceritakan orang ya ini komandan doang apaan gitu. Cuman ya
serah orang mendengarnya seperti apa, menanggapinya seperti apa, tapi saya merasa bangga. Jadi yang saya dapatkan ya, karena pertanyaan spesifik ya, Iya, ketika yang jadi komandan, pengalaman bukan itu pengalaman saya selama pramuka. Kalau pengalaman spesifik ya, ketika jadi komandan ya itu saya merasakan kebahagiaan yang sebisa loh gitu. nggak bisa jadi yang mungkin pas dulu saya dari sekian banyak anggota pramuka yang ada di Kota Bukit Tinggi, satu orang yang bisa punya kesempatan jadi komandan, dan itu saya gitu. Nah, itu langka ya. ya itu yang kebahagiaan ya. Pertanyaan berikutnya, apa yang membuat Bapak termotivasi dalam mencapai semua yang diinginkan? Terus dari capaian itu apa sih yang diinginkan? Apa yang buat saya termotivasi? Pertama, motivasi yang saya pakai untuk mencapai yang saya inginkan tentu rasa puas ya. Rasa puas. Saya bisa ceritakan ketika saya pengen jadi komandan upacara, rasanya tuh tenang, damai, kayak wah aku bisa teriak, masih teriak gitu. Karena bahagia ketika kita mencapai apa yang diinginkan itu tuh nggak bisa disampaikan gitu, nggak terkata-kata lagi ya, bahasanya gitu, bahasa kerennya nggak terucap dengan kata-kata gitu. Jadi ketika saya inginkan sesuatu ya saya harus kejar gitu. Ini karena motivasinya. Ya, karena saya tahu ketika saya berhasil mendapatkan apa yang saya inginkan, saya tahu rasanya seperti apa. Oh, menginginkan Dan, sensasi bahagianya. Ya, sensasi bahagianya itu saya inginkan lagi gitu. Oh, jadi gitu ya? itu yang saya buat sebagai motivasi saya ketika saya ingin sesuatu, saya harus dapat. Nagih gitu. Nagih ya, candu ya. Kecanduan bahagia. Oke, pertanyaan ini kayaknya mungkin dari Ranger SM, nih pertanyaan terakhir. Apa yang membuat Pak Zikri sabar dan gak putus asa dalam mencapai suatu hal yang diinginkan? Nah, apa sih kok bisa syukur aja gitu, terus sabar tuh gimana sih gitu? Mood boosternya. Keren. Ini jawabannya sederhana sih, cuma agak panjang ya. Karena apa yang membuat saya selalu sabar dan selalu ingin ya bersyukur, tentu nggak putus asa gitu. Resepnya cuma 3. Oke, dicatat ya 3. S I P. Oh, SIP. Sip. Sip, apa tuh SIP? S itu sabar. Sabar. Ya, sabar ketika kita dapat cobaan, kita harus sabar. Saya harus bersabar. Ketika saya dapat tantangan, rintangan, saya bersabar. Apapun itu yang saya lakukan, saya coba bersabar. Ada orang mengatakan sabar itu kan ada batasnya. Kalau bisa saya menjawab, tidak kesabaran namanya kalau masih memiliki batas. Tidak rasa sabar namanya kalau masih memiliki rasa batas. Jadi sabar itu yang kayak gimana? Jadi terus kan sabar ada batasnya. Balik lagi, kalau masih ada batas berarti itu nggak sabar. Nggak sabar. Tuh ada lagi yang nanya, orang marah itu bagaimana? Ya, orang marah bukan dia nggak sabar, tapi dia membatasi. Bukan batas sabarnya sampai, tapi dia membatasi kesabarannya sendiri. Sebenarnya dia masih bisa bersabar, tapi dia dibatasi kesabarannya, jadi akhirnya dia marah. Oh gitu. Nah, dia sudah tidak memperbanyak lagi sabarnya gitu. Dia nggak menahan lagi, dia nggak mau bersabar lagi, akhirnya sabar dia batasi, dia marah gitu. Jadi kalau masih ada batas, berarti itu bukan sabar. Tapi kalau ada orang marah, berarti dia membatasi kesabaran. Bagaimana cara sabar? Ya sabar aja. Walaupun ini keadaan berat ya. Iya, walaupun berat ya sabar aja. Sabarlah ketika kesabaran itu tidak sabar denganmu. Oh gitu. Jadi sabar ya nggak sabar. Sampai sabar tuh udah nggak sabar lagi gitu. Jadi sabar aja terus gitu. Bagaimana cara untuk bisa sabar terus? Karena nggak mudah ya untuk sabar. Bagaimana cara sabar ya? Tadi ikhlas. Setiap apa yang kita dapatkan ya ikhlaskan aja. Kita misalnya ada mimpi yang nggak bisa tercapai, kayak saya pengen jadi tentara, nggak tercapai, ya sabar dan saya ikhlaskan. Lepasin. Ya sabar, ya udah saya nggak bisa, udah nggak mungkin saya jadi tentara, ya udah ikhlaskan aja. Karena ketika saya nggak ikhlas, saya akan ingat terus.
Jadi kayak luka Ya kadang kayak luka dia, ya kayak gitu, kayak luka dia. Luka ya. Tidak disembuhkan ya. Tidak bisa disembuhkan ya. Ada orang yang kehilangan sesuatu atau dia ingin bekerja di suatu tempat, pengen kuliah di suatu tempat, berulang kali mencoba, akhirnya gagal. Dia nggak ikhlas dengan kegagalannya, akhirnya dia frustasi, stres, gila, depresi. Jadi kalau kita udah sabar, kita harus iringi dengan ikhlas. Kita ikhlas, semua yang terjadi ya udah ikhlaskan aja. Nggak mudah. Ngomongnya mudah, cuma nggak mudah, tapi harus jalani gitu. Ya ujiannya tiap hari, mendadak, ya harus jalani. Ketika kita sabar, kita harus ikhlas. Satu lagi terakhir, percaya. Ketika kita udah sabar, kita udah ikhlas, ini kuncinya nih, percaya. Terakhir kuncinya, yang paling penting. Ketika kita udah sabar dan kita sudah ikhlas, tapi kita nggak percaya sama Allah, ya udah kesabaran dan keikhlasan tadi sia-sia. Maksudnya gimana? Maksudnya gini. Percaya gimana? Percayanya apanya dulu? Ya gitu. percaya kepada Allah gitu. Jadi kan Allah itu maha tahu. Allah itu maha mengetahui apa yang terbaik untuk umatnya, apa yang terbaik untuk kita. Di Al-Baqarah surat Al-Baqarah 216 itu yang disampaikan oleh Allah, apa yang baik buatmu, apa yang baik menurutmu belum tentu baik, dan apa yang buruk buatmu belum tentu buruk. Allah maha mengetahui sedangkan kamu tidak. Dan itu salah satu ayat favorit saya. Salah satu ayat favorit Al-Baqarah ayat 216. Apa yang terbaik, apa yang baik buatmu, apa yang baik menurutmu, apa yang baik menurutmu belum tentu baik, apa yang buruk buatmu belum tentu buruk. Allah maha mengetahui sedangkan kamu tidak. Ya cukup kita percaya pada satu ayat itu, insya Allah kita bisa ikhlas, kita bisa sabar. Kalau kita nggak percaya dengan janji Allah yang seperti itu, ya pasti berat. Coba dicontohkan satu kondisi yang menghubungkan SIP. Menghubungkan SIP. Iya. Contohnya di pengalaman hidup kalau boleh. Di pengalaman hidup, wah ini rahasia saya dibongkar. Yang bisa jadi SIP kan terhubung tuh. Nah, ada ya, dia terhubung, dia fasenya. ada satu kesatuan. Okay. SIP, satu kesatuan. Dia saling terhubung. Kalau di satu kehidupan saya yang bisa saya ceritakan, mungkin pas saya kuliah. Pas saya kuliah, saya pernah berada di titik terendah. Saya ceritakan di autobiografi. Di titik terendah di mana saya nggak punya apa-apa lagi. Saya masih kemarin itu saya punya motor dan masih kredit. Ya, itulah kredit ya, riba ya, bahaya riba itu ya. Ya saya mengkredit motor, setiap bulan tentu ada cicilan. Setiap hari tentu saya harus makan. Setiap hari saya ada tugas-tugas, tentu harus saya ada uang untuk mengerjakan tugas itu. Dan uang kuliah juga harus saya bayarkan. Banyak kebutuhan yang harus saya cari, saya lunasi, saya tanggung pas di titik itu. Itu di semester 3, semester 4 pas saya kuliah. Udah saya ceritakan juga itu ketika saya sampai mengumpulkan barang bekas. Ya itu masih wajar lah, menurut saya masih wajar mengumpulkan barang bekas. Saya pernah keliling Unri. Saya berjalan menatap itu yang namanya aspal demi koin receh. Itu yang berniat memang nyari. Memang niat saya cari uang receh gitu. Karena ya orang kalau uang 100-200 di pinggir jalan kelihatan sambil bawa motor, ya pasti nggak diambil kan. Itu udah tahap sabar belum? Ya itu masih udah tahap sabar. Saya bersabar di sana, saya bersabar. Kondisi saya sabar, karena kalau saya nggak sabar di sana ya setan akan masuk di sana. Saya nggak punya apa-apa, saya tinggal di musola kampus. Banyak akses sebenarnya, kalau setan bisa masuk banyak akses di sana tuh. Kotak amal lah gitu. Ya perlengkapan kampus mungkin bisa saya raib gitu kan kalau saya nggak sabar kemarin. Saya pakai itu, saya bersabar.
sabar dengan keadaan ini, masih ada jalan yang bisa saya tempuh di sini. Kembali lagi ke cerita kita tadi, the power of kepepet. Oh iya. Saya harus makan, saya harus bayar cicilan, saya harus bayar uang kuliah, dan saya nggak punya apa-apa. Dan saya nggak punya apa-apa, mindset saya harus punya gitu. Saya nggak menyerah gitu. Dalam kondisi terdesak, ya udah apa yang ada saya manfaatkan itu bisa menjadi uang. Pertama, setiap kegiatan di kampus itu pasti ada minum dengan aqua gelas ya, botol air mineral ya, ada acara. Itu pasti ada dus-dusnya, botol-botolnya banyak saya kumpulkan. Itu nampak peluang dengan terdesak tadi. Kedua, yang saya ngumpulkan uang tadi di jalanan tuh saya lihat peluang, karena bagi sebagian orang mungkin nggak mikir ya. Uang receh nggak sampai ke situ, uang receh di sepanjang jalan akan dibiarkan orang, akan mikir gitu. Saya ingatnya malah tuh jadi kayak bercandaan, ngapain natap aspal gitu. Nah, itu kan nggak kepikir kan, karena dalam keadaan saya terdesak dan saya nggak malu, yang saya cari itu halal, saya nggak mencuri, saya nggak nipu, saya nggak merampok, itu halal. Ya udah, saya mikir sepanjang jalan ketika saya punya uang dulu gitu kan. Pas masih punya uang dulu, saya pernah ngelihat ada uang, makan uang receh 1.000, kan tahu kan, lewat aja lah, lagi bawa motor lewat orang 1.000, nggak mungkin berhenti gitu, kan, ngapain juga berhenti 1.000 doang gitu kan. Udahlah, saya mikir, oh ini pasti ada satu kesempatan, ini peluang nih. Akhirnya ya, saya mulai dari fakultas, saya tetap jalan keliling satu undip, pokoknya jalanan aspal saya tatap. Ya alhamdulillah. Berapa dapatnya? Ya hari pertama ya, dapat beli Indomie lah. Itu untuk makan siang untuk doang? makan malam. Dari saya sempat dulu tuh ada rezekinya. Ketika ada rezekinya itu ya bisa makan sekali sehari. Itu ketika ada rezekinya alhamdulillah dapat makan sekali sehari, itu malam. Kenapa saya pilih malam? Karena malam tuh banyak kegiatan yang kosong. Jadi ketika lapar, saya nggak punya kegiatan yang bisa mengalihkan pikiran saya untuk menahan lapar. Kalau pagi kan nggak biasa sarapan ya nggak masalah. Ya paling kalau pagi itu nggak sarapan, ya paling jam 10 udah hilang. Siang banyak teman-teman, banyak kegiatan, kawan bicara, segala macam, ya lapar. Jadi pengalihan lupa. Nah malam, kenapa saya pilih malam? Karena malam saya nggak punya pengalihan, ya udah. Adapun uang bisa bikin makan, uang dapat dari recehan tadi atau jualan air mineral tadi, malam saya makan. Kalau saya makan siang, malam saya tersiksa. Oh gitu. Iya pasti kelaparan lagi gitu. Itu tetap ikhlas belum sih? Ya kemarin ya tadi cerita sip ya. Saya bersabar di sana. Saya bersabar dengan keadaan yang ada, dan saya ikhlas dengan kondisi seperti ini, kondisi seperti itu, dengan harus jualan barang-barang bekas, jualan plastik bekas, cari uang keliling-keliling kampus gitu ya. Dan saya ikhlaskan, ya udah kan ikhlas aja. Saya dapatnya segini sehari, berarti itu rezeki saya dapatnya 2.500 kah, 2.000 kah, saya dapat 5.000 dalam sehari, pokoknya saya bisa makan ya alhamdulillah. Karena terakhir saya percaya, selagi saya masih berusaha, selagi saya masih mau berpikir, Allah nggak akan sia-sia gitu. Prosesnya ya, dengan prosesnya luar biasa, ya Allah akan sia-sia ya. Segala sesuatu ya, usaha nggak akan mengkhianati hasil gitu. Usaha tidak akan mengkhianati hasil. Ya benar sih. Ya hasilnya kapan, ya sabar aja. Sabar balik lagi. Ya balik lagi, sabar aja. Nggak mungkin kan kita usaha sekarang dapat sekarang, nggak mesti seperti itu. Tapi yang penting kita usaha dulu. Bagaimana hasilnya nanti itu tergantung Allah. Kita ikhlaskan usahanya seperti apa, dan kita percaya sama Allah. Kapan itu usahanya akan membuahkan hasil, Allah yang tahu. Itu percaya tak terakhir ya? Ya percaya tak terakhir. Kapan akan diberikan, kapan hasil yang akan kita peroleh, kapan mimpi-mimpi kita akan terjadi, ya itu Allah yang tahu gitu. Bisa jadi ya kalau seandainya saya tidak sabar, saya tidak ikhlas ketika saya terima nggak jadi pendidikan fisika, saya nggak bersabar di kondisi lain, dan saya nggak percaya akan janji Allah, mungkin tanpa mengenali takdir, mungkin saya nggak di sini sekarang. Karena kalau perjalanannya itu, kalau saya masuk di FMIPA, kuliah di FMIPA, saya punya teman-teman,
Dan info untuk bekerja di sekolah alam ini saya dapat dari teman saya di FMIPA. Kalau saya nggak kuliah di FMIPA, nggak mungkin saya dapat info di sini. Jalannya itu ya. Ya tapi nggak mungkin beda jalan ya. di sini. Jadi ya udah percaya aja lah gitu. Saya. Kalau saya inginkan jadi kuliah di pendidikan fisika, terus Allah mengatakan tidak, kamu di fisika, ya berarti itu yang terbaik. Bukan berarti yang menurut saya di pendidikan fisika terbaik, menurut Allah enggak, ya udah ikuti kata Allah. Kita manusia ya bisa apa? Saya ikuti, saya jalani kehidupan sebagai mahasiswa fisika FMIPA. Ya alhamdulillah saya berada di Serang. Ya percaya aja lah. Percaya. Terusnya tadi apa? Sabar, Sabar, Ikhlas. percaya. percaya. Oke, itu dia semua pertanyaan dari Ranger SM. Semoga terjawab. Bagi yang belum terjawab nanti bisa langsung japri saja beliaunya. Dan bagi yang penasaran dengan cerita autobiografinya Pak Zikri, bisa klik link di description box. Oke, itu aja. Terima kasih buat Sobat Alam yang sudah menonton, juga para Ranger SM. Terima kasih atas pertanyaannya. Dan Pak Zikri, terima kasih atas Ya terima kasih Bu ceritanya. Melisa. Sepertinya belum ending ya gitu. Belum ending, masih Belum banyak ending, sih pasti yang bisa banyak cerita. banget gitu ceritanya, sangat-sangat luar biasa. Saya juga baca itu kan tidak mudah menjadi seperti beliau. Kalau saya emang ngapain gitu dengan banyak kisah yang kalau di luar nalar gitu kan, maksudnya saya aja malah nggak bisa seberani itu gitu. Jadi teman-teman Ranger SM, kalau merasa butuh sesuatu jangan pernah menyerah, jangan pernah ngerasa malu. Dan apalagi Pak, pesan untuk teman-teman Ranger SM? Ya intinya dari yang kita bicarakan panjang lebar tadi ya, Pesan-kesannya? ya pesannya itu kalau pengen sesuatu ya jangan malu. Jangan Pertama. malu. Kedua, mindset kita harus berubah. Mindsetnya harus berubah. Rubah mindset kita. Jangan mental block lah. Jangan Ketika ingin sesuatu ya kejar gitu. Jangan mungkin. Kecuali kalau benar-benar nggak mungkin, ya nggak masalah gitu. Tapi belum dicoba udah nggak mungkin lah. Jangan gitu. Jadi coba dulu ya, coba dulu. Bagaimana hasilnya nanti ya itu terserah Allah gitu. Kalau bisa dicapai ya itu yang terbaik, tapi kalau enggak itu juga yang terbaik gitu. Yang penting adalah usaha dan prosesnya ya. Apapun yang terjadi, apapun hasil usaha kita pasti itu yang terbaik. Kalau dapat berhasil alhamdulillah, kalau belum berhasil ya alhamdulillah. Alhamdulillah. Pokoknya disyukuri aja. Syukuri aja. Oke, itu pesan Karena dari ya, beliau saya ya. bilang tadi, bukan kebahagiaan yang membuat kita bersyukur, Hmm. tapi rasa syukur yang membuat kita bahagia. Sip. Rasa syukur yang buat kita bahagia jadi quote-nya ya. Oke, terima kasih atas waktunya Pak. Dan Ya, terima kasih, sampai Bu. jumpa lagi di konten berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.